persoalan peninggalan mobil dibalas dengan penindakan polisi. Saya rasa ini menjadi akumulasi kemarahan rakyat, akumulasi kemarahan mahasiswa, bahwasanya polisi yang harusnya menjadi penegak hukum memberikan pengayoman, pengaman kepada masyarakat, tapi nyatanya apa? Ternyata persoalan peninggalan mobil dibalas dengan penindakan polisi. Saya rasa ini menjadi akumulasi kemarahan rakyat, akumulasi kemarahan mahasiswa, bahwasanya polisi yang harusnya menjadi penegak hukum memberikan pengayoman, pengaman kepada masyarakat, tapi nyatanya apa? Ini adalah tindakan yang menyakitkan terhadap masyarakat, tindakan yang harus dihakimi oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Jumpa lagi dengan Tara Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini kita akan mengupkan terus ya kasus-kasus yang belum terungkap ya, demi tegaknya keadilan. Siapa lagi yang akan menegakkan keadilan kalau bukan masyarakat, netizen dan semuanya, karena banyak instansi-instansi atau oknum-oknum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oknum ya, yang lain bagus semua. Oke, kita lanjut ya. Kali ini kita akan mereaksi kasus pengedoran siswa SMK di Semarang ya. Yang diduga kasus itu adalah serempetan mobil. Jadi siswa itu diduga menyerempet mobil oknum polisi itu, dan oknum polisi itu tidak terima. Akhirnya 3 anak SMK itu didor. Yang 1 MD, yang 2 di rumah sakit karena kena dada ya, mungkin kebal yang kena dadanya itu, yang 1 kena tangan. Oke, kita lanjut dulu nih pernyataan dari pendemo. Persoalan peninggalan mobil dibalas dengan penindakan polisi. Saya rasa ini menjadi akumulasi kemarahan rakyat, akumulasi kemarahan mahasiswa, bahwasanya polisi yang harusnya menjadi penegak hukum memberikan pengayoman, pengaman kepada masyarakat, tapi nyatanya apa? Ini adalah tindakan yang menyakitkan terhadap masyarakat, tindakan yang harus dihakimi oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Jadi masalah nyawa bukan soal barang yang dibeli dengan harga. Teman-teman berharap bahwasanya kekerasan ataupun pembunuhan yang dilakukan oleh aparat polisi segera dituntaskan, dan jangan sampai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat itu untuk menggunakan senjata mengintimidasi masyarakat apalagi. Itu yang menjadi persoalan, bahwasanya aparat harus memberikan pengayoman. Jadi sekali lagi ya, bahwa masyarakat Semarang ketakutan untuk memberi kesaksian yang benar ya, karena di waktu kejadian itu tidak ada tawuran. Tidak ada tawuran ya, katanya ada di 3 tempat, tapi tidak ada saksi yang meyakinkan ya. Diduga tidak ada tawuran. Sekali lagi ya, diduga tidak ada tawuran. Nah, jadi menurut pendemo ini, kan dia banyak orang, pendemonya itu kan banyak, jadi dia berani bicara, berani buka suara bahwa kasus tersebut adalah kasus serempetan kendaraan, dan yang 1 tidak terima. Kebetulan yang 1 itu adalah seorang oknum polisi, langsung melakukan pengedoran terhadap 3 siswa di siswa SMKN 4 Semarang ya. Yaitu pelaku bernama Alfa Romeo Zero atau ARZ ya, usia 38 ya, dan dia tidak memberikan dodoran peringatan ke atas, langsung ngedor di tubuh almarhum ya. Jadi ARZ usia 38 itu adalah anggota dari satuan Norkoboy ya, dari satuan Norkoboy ya, dan diduga ya, ini sekali lagi diduga dia melakukan kekejaman itu ya, mungkin karena terpengaruh sate kambing ya, sate kambing, serbuk sate kambing ya, jadi mungkin tensinya naik dan tidak bisa mengontrol pikirannya sehingga bertindak ngawur. Oke, kita lanjut ya. Persoalan peninggalan mobil dibalas dengan penindakan polisi. Saya rasa ini menjadi akumulasi kemarahan rakyat, akumulasi kemarahan mahasiswa, bahwasanya
tindakan yang harus dihakimi oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Jadi masalah nyawa bukan soal barang yang dibeli dengan harga. Teman-teman berharap bahwasanya kekerasan ataupun pembunuhan yang dilakukan oleh aparat polisi segera dituntaskan dan jangan sampai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat itu untuk menggunakan senjata mengintimidasi masyarakat apalagi. Itu yang menjadi persoalan, bahwasanya aparat harus memberikan pengalaman. Dan menurut keterangan ya, menurut pernyataan dari sumber yang saya sendiri juga masih meragukan ya, katanya di malam kejadian itu ada 3 tempat tawuran, 3 tempat tawuran dan tawuran yang sangat membahayakan di Semarang. Tapi masyarakat di Semarang Barat, Utara, Timur, Selatan tidak ada yang mendengar keributan ya, jadi tidak ada keributan. Menurut saksi, cuma dari sumber yang masih saya ragukan ini menyatakan malam itu terjadi 3 tawuran di Semarang kurang lebih jam 12:30 dini hari. Ya, dan yang ditangkap pelaku tawuran itu yang ditangkap 4 orang. Barang buktinya juga 4, benda runcing dan pipi, dan saksinya ada 17. Dan dalam prarekonstruksi si saksi bocil itu ya, saksinya masih bocil itu kena dadanya itu, didor dadanya itu kok nggak apa-apa ya. Katanya cuma anunya itu begitu dor kena jerat terus meleset terus masuk ke tangan. Nah, itu sangat tidak logis ya. Ada dugaan bahwa saksi itu telah disetting ya. Ini cuma dugaan ya. Saya tidak bisa memastikan, ini cuma dugaan. Sekali lagi, semua yang saya omongkan hanyalah dugaan. Oke, untuk selanjutnya kita simak. Pada saat itu Gana mengajak almarhum ya, almarhum mengajak teman-temannya untuk melakukan tawuran. Dan mereka mencari sasaran kelompok mana yang akan tawuran. Namun ada satu kelompok yang diajak tawuran atau teriak, ini sudah teriak duluan, sehingga tidak jadi awal merubah sasaran ke kelompok yang lain. Akhirnya pada saat mereka mendm, kelompok yang akan teriak akan tawuran itu menerima ajakan untuk tawuran. Dan akhirnya ditentukanlah lokasi di mana mereka akan melaksanakan kegiatan tawuran tersebut. Akhirnya lokasi sudah ditentukan dan mereka melakukan tawuran. Pada saat tawuran, mereka diiringi dengan aksi juga kejar-mengejar menggunakan senjata tajam, celurit maupun corbek, yaitu celurit panjangnya ukuran 1,4 meter yang kita sebut dengan cocor bebek itu ya, corbek. Nah, pada saat mereka saling kejar-mengejar ini, para kelompok gangster ini melintas anggota Polri atas nama inisial R, dan inisial R melakukan inisiatif, melakukan tindakan dan melakukan suatu tembakan terhadap para pelaku tawuran tersebut yang berakibat satu dari pelaku tawuran tersebut tertembak pada bagian tubuh dan akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh anggota polisi tersebut dan dinyatakan meninggal dunia beberapa saat kemudian. Untuk harapan saya dan juga masyarakat, tentunya Pak Prabowo bisa mendengar ini, Pak Kapolri juga mendengar, dan Pak Natalius Pigai mohon segera turun tangan ya. Anda sebagai apa ya, Menteri HAM ya, Menteri HAM atau apa saya kurang tahu, tapi ada hubungannya dengan HAM. Pak Natalius Pigai mohon segera turun tangan dan tangani kasus oknum-oknum aparat yang nggak bener ini ya, oknum ya. Padahal di Semarang itu polisinya baik, 90% baik. Cuma ada satu ini oknum yang nggak baik. Jadi Pak Natalius Pigai tolong dengarkan suara rakyat. Juga Pak Prabowo dan jajarannya ya, tolong dibenahi. Ini jajaran yang baru disorot ini, tolong dibenahi. Demikian ulasan dari saya, kurang lebihnya seperti itu ya. Jika ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai jumpa. Kita dari Polda Jateng kerap memberikan keleluasaan, kesempatan bagi rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang ingin menyampaikan orasinya tentang pasca kejadian kasus gerak dan penembakan terhadap anggota. Kita akan memberikan pelayanan kepada adik-adik mahasiswa untuk memberikan orasi. Namun dengan catatan, kegiatan demo atau orasi disilakan dan tolong jangan sampai anarkis.
karena kita akan memberikan pelayanan kepada adik-adik sekalian dalam memberikan